Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Gi Duabrian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 7 mata kuliah Statistik Agribisnis dengan judul Penafsiran Output Statistik Regresi Linear Sederhana, Hubungan Dosis Pupuk Urea dengan Produktivitas Padi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tugas ini merupakan kelanjutan dari data simulasi tugas 5. Jadi datanya sama, namun fokus kali ini adalah bagaimana kita menafsirkan output statistik itu secara ilmiah, bukan sekedar melaporkan angka-angkanya. Sedikit latar belakang. Pupuk urea adalah sumber nitrogen yang berperan penting bagi pertumbuhan vegetatif dan hasil gabah padi. Tapi hubungan antara dosis urea dan hasil panen itu sebenarnya kompleks, dipengaruhi banyak faktor lingkungan dan pengelolaan lahan. Ada 3 rumusan masalah yang ingin saya jawab lewat analisis ini. Apakah ada hubungan yang signifikan antara dosis urea dan produktivitas padi? Seberapa besar proporsi variasi produktivitas padi yang bisa dijelaskan oleh dosis urea? Apa keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan saat menafsirkan hasilnya? Data yang digunakan terdiri dari 30 pasang pengamatan, dosis pupuk urea dalam kg atau H, dan produktivitas padi dalam ton atau H. Dosis urea berkisar antara 157,6 sampai 297,9 kg atau H, dengan rata-rata 219,7 kg atau H. Produktivitas padi sekitar antara 4,61 sampai 7,29 ton atau H, dengan rata-rata 5,96 ton atau H. Ini bisa dilihat pada tabel 1. Sekarang masuk ke bagian inti hasil regresinya. Model regresi yang terbentuk adalah YH 4,138 ditambah 0,00875X, di mana YH adalah produktivitas padi dan X adalah dosis pupuk urea. Beberapa angka kunci dari tabel output. Koefisien korelasi dalam kurung R sama dengan 0,785. Koefisien determinasi dalam kurung R pangkat 2 sama dengan 0,617 atau 61,7%. Koefisien regresi dalam kurung B sama dengan 0,00875. Konstanta dalam kurung A sama dengan 4,138. T hitung sama dengan 6,709 dengan DF 28. Nilai V atau SIG 0,001. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu apa arti angka-angka ini. Penafsiran setiap komponen. Pertama, koefisien korelasi sama dengan 0,785. Ini menunjukkan hubungan linear yang kuat dan searah antara dosis urea dan produktivitas padi. Artinya, semakin tinggi dosis urea yang diberikan, semakin tinggi pula produktivitas padi yang teramati dalam rentang dosis yang diteliti ini.
Kedua, koefisien determinasi L pangkat 2 sama dengan 0,617. Ini berarti 61,7%. Variasi produktivitas padi bisa dijelaskan oleh variasi dosis urea. Sisanya 38,3% dijelaskan faktor lain di luar model, misalnya varietas benih, ketersediaan air, jenis tanah, dan praktik budidaya. Untuk ketiga, koefisien regresi B sama dengan 0,00875. Artinya setiap penambahan 1 kg atau H dosis urea diasosiasikan dengan kenaikan produktivitas sebesar 0,00875 ton atau H dengan asumsi faktor lain konstan. Supaya lebih mudah dibayangkan, kenaikan dosis urea sebesar 100 kg atau H diasosiasikan dengan kenaikan produktivitas rata-rata sekitar 0,875 ton atau H. Keempat, uji signifikasi atau uji T. Nilai T hitung 6,709 dengan DF 28 menghasilkan P 0,001 jauh di bawah taraf signifikasi. A sama dengan 0,05, jadi HO yang menyatakan tidak adanya hubungan. Kita tolak kesimpulannya, hubungan antara dosis urea dan produktivitas padi ini signifikan secara statistik. Untuk keenam, signifikansi statistik vs signifikansi praktis. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling penting dari tugas ini. Signifikansi statistik dalam kurung P 0,001 menunjukkan bahwa hubungan yang teramati sangat kecil, kemungkinannya terjadi karena kebetulan, tapi signifikansi statistik tidak otomatis, berarti signifikasi secara praktis atau agronomis. Coba kita lihat lagi, koefisien regresinya hanya 0,00875 ton atau H per kg urea. Itu kecil secara absolut. Untuk menaikkan produktivitas sebesar 1 ton atau H saja kita perlu tambahan dosis urea lebih dari 100 kg atau H. Ini perlu dipertimbangkan terhadap biaya pupuk, risiko pencemaran lingkungan, dan titik jenuh respons tanaman terhadap nitrogen atau yang dikenal sebagai law of diminishing return. Jadi, rekomendasi dosis urea optimal bagi petani tidak bisa hanya berdasarkan signifikansi statistik, perlu dipadukan dengan analisis kelayakan ekonomi dan agronomis. Nah, ada 3 keterbatasan metodologis utama yang saya identifikasi. Pertama, desain non-eksperimental dan variabel perancu. Data ini bersifat observasional, bukan eksperimen, terkontrol. Faktor seperti varietas padi, kualitas tanah, irigasi, dan pupuk lain tidak dikendalikan dalam model. Jadi kita tidak bisa mengklaim hubungan sebab akibat hanya dari regresi sederhana ini. Kedua, ukuran sampel terbatas dan generalisasi wilayah dengan N sama dengan 30, hasil ini belum tentu bisa
generalisasi ke wilayah dengan karakteristik agroekosistem berbeda. Diperlukan sampel yang lebih besar dan data primer untuk memperkuat validitas eksternal. 3. Asumsi linearitas. Model ini mengasumsikan hubungan dosis produktivitas bersifat linear di seluruh rentang dosis, padahal dalam praktik agronomis, respon tanaman terhadap pemupukan sering bersifat non-linear, melandai atau bahkan menurun pada dosis tinggi. Kalau pola sebenarnya non-linear, model linear ini bisa menyesatkan tafsiran dosis optimal. Ketiga, keterbatasan ini menegaskan bahwa hasil regresi sebaiknya digunakan sebagai indikasi awal, bukan dasar tunggal untuk rekomendasi dosis pemupukan di lapangan. Kesimpulan, sebagai penutup dapat saya simpulkan terdapat hubungan positif, kuat, dan signifikan secara statistik antara dosis pupuk urea dan produktivitas padi. Namun meskipun signifikan secara statistik, besaran pengaruh praktisnya tergolong moderat dan perlu ditafsirkan hati-hati dengan mempertimbangkan biaya, efisiensi agronomis, dan kemungkinan hubungan non-linear. Untuk penelitian lanjutan, saya merekomendasikan desain eksperimental sampel lebih besar dan variabel kontrol tambahan supaya hasilnya rekomendasi dosis pemupukan bagi petani bisa lebih akurat. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.